Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris dengan NIM terakhir 096. Di sini saya akan mempresentasikan infografis saya yaitu tentang pencampuran bahasa yang berlebihan. Oke, kita langsung masuk untuk ke definisi. Pencampuran dua atau lebih bahasa dalam satu kalimat atau tuturan, seperti mencampur bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam satu kalimat. Di kalangan generasi muda yang urban seperti anak Jaksel yang sering mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu kalimat. Fenomena ini punya dampak baik maupun buruk terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi. Campur kode secara linguistik didefinisikan sebagai penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain dalam satu ujaran atau kalimat. Misalnya, kalau anak-anak Jaksel itu berkata, honestly gue tuh nggak suka ngomong pakai bahasa Indonesia dan sebagainya. Atau mungkin ada yang literally nggak nyangka, which is, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah dampak negatif. Yang dampak negatifnya di sini dari pencampuran bahasa itu ada mengganggu kelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, mengaburkan struktur bahasa baku, dan menurunkan ketepatan bahasa. Yang lain juga ada mengurangi rasa bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia, serta dapat memunculkan persepsi bahwa bahasa asing lebih keren. Yang terakhir adalah membentuk kebiasaan, yaitu pencampuran bahasa yang terjadi tanpa disadari karena sudah menjadi rutinitas mental penutur. Sebenarnya tidak hanya dampak negatif, akan tetapi dari pencampuran ini juga ada dampak positifnya, seperti dapat meningkatkan kemampuan berbahasa asing, menambah kosakata, dan memperluas pengetahuan linguistik, serta dapat menjadi strategi ekspresi diri dan identitas, terutama di lingkungan multikultural dan bilingual. Yang ketiga adalah penyebab dari pencampuran bahasa yang berlebihan. Yang pertama adalah pengaruh globalisasi dan tren sosial. Yang kedua, efisiensi dalam komunikasi. Yang ketiga, faktor pendidikan, pekerjaan, usia, dan situasi komunikasi. Untuk tambahannya adalah adanya bilingualisme dan multilingualisme. Apa itu? Yaitu kemampuan individu atau masyarakat menggunakan dua atau lebih bahasa dalam kehidupan sehari-hari, mendorong terjadinya campur dan alih kode. Yang selanjutnya adalah tujuan komunikasi. Penutur sering mencampurkan bahasa untuk mempermudah alur interaksi, menambah humor, menunjukkan gengsi, atau memberi penekanan tertentu dalam suatu percakapan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan kosakata. Tidak ditemukannya padanan kata yang tepat dalam bahasa utama menyebabkan penutur menyisipkan kata dari bahasa lain. Untuk yang keempat, yaitu jenis pencampuran bahasa. Di sini saya menemukan ada 3 jenis pencampuran bahasa, yaitu penyisipan, alternasi, dan leksikalisasi kongruen. Yang pertama, apa itu penyisipan? Yaitu proses memasukkan unsur leksikal seperti kata atau frasa dari satu bahasa ke dalam struktur bahasa lain. Biasanya terjadi dalam satu kalimat atau ujaran. Contoh, read aja. Kata read adalah sisipan dari bahasa Inggris dalam struktur bahasa Indonesia. Penyisipan bisa berupa kata, frasa, atau bahkan pengulangan kata. Yang kedua adalah alternasi. Pergantian antar struktur atau klausa dua bahasa yang berbeda dalam satu penggalan ujaran. Polanya adalah ucapan dari bahasa A diikuti oleh ucapan dalam bahasa B. Biasanya pada level klausa. Contohnya, satu kalimat berbahasa Indonesia dilanjutkan klausa berbahasa Inggris. Yang ketiga adalah leksikalisasi kongruen, yaitu kode atau unsur asing dari dua bahasa yang hadir secara acak dan kedua bahasa berbagi struktur gramatikal yang saling mengisi satu sama lain. Sering terjadi dalam kelompok migran generasi kedua
dialek atau penutur dwi bahasa yang kedua bahasanya memiliki prestis setara. Contohnya adalah penggunaan kata atau frasa dari dua bahasa yang memiliki struktur tata bahasa serupa dalam percakapan sehari-hari. Yang terakhir adalah pentingnya menjaga bahasa asli. Kenapa kita harus menjaga bahasa asli? Yang pertama, mendorong kesadaran linguistik agar penggunaan kode mixing tetap proporsional dan sesuai konteks. Yang kedua adalah memperkuat pendidikan bahasa agar tetap mampu menjaga bahasa nasional dan daerah. Untuk yang ketiga adalah penguatan hubungan sosial dan antar generasi. Bahasa asli membantu memperkuat ikatan sosial dalam keluarga dan masyarakat serta memfasilitasi transfer nilai dan pengetahuan antar generasi. Yang terakhir adalah menjaga keanekaragaman dan kedaulatan budaya. Setiap bahasa membawa cara pikir, sistem pengetahuan, dan ekspresi budaya yang unik. Dengan melestarikan bahasa asli, keberagaman budaya tetap terjaga dan homogenisasi budaya luar dapat dicegah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.